Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir. Baik anak-anak, hari ini kita pembelajaran IPA. Kita akan masuk pada bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi klasifikasi makhluk hidup yang pertama itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Oke, anak-anak ada yang ingat apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas, atau sering kita kenal dengan istilah respirasi. Nah, bernapas atau respirasi itu adalah apa? Proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Nah, proses pembakaran tersebut akan menghasilkan energi atau tenaga. Nah, energi yang dihasilkan inilah yang dapat kita gunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata anak-anak, selain menghasilkan energi, bernapas juga menghasilkan atau zat sisa, yaitu apa? Yaitu gas karbon dioksida atau dikenal dengan istilah CO2. Kemudian selain CO2 ada apa lagi? Dia juga akan menghasilkan yang namanya uap air atau kita kenal dengan istilah H2O. Nah, karbon dioksida dan uap air ini akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Nah, bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsangan. Nah, bergerak aktif adalah gerak yang dapat dilakukan oleh anggota tubuh dengan kekuatannya. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Pertanyaannya, tumbuhan bergerak atau tidak? Jawabannya iya, karena tumbuhan termasuk makhluk hidup. Namun, pergerakan pada tumbuhan seringkali tidak tampak oleh mata kita. Contohnya apa? Kalau membuktikan tumbuhan itu bergerak. Contohnya, gerak batang serta ujung tunas ke arah datangnya matahari atau ke arah datangnya cahaya. Kemudian apa lagi? Gerak akar menembus tanah. Terus seperti apa lagi? Seperti gerakan tumbuhan putri malu dan tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya apa? Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu adalah memerlukan nutrisi. Ternyata makanan atau nutrisi itu diperlukan juga oleh makhluk hidup untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan atau mendapatkan energi. Pertanyaannya, apakah tumbuhan juga butuh makanan? Ya tentu saja, karena tumbuhan juga memerlukan makanan untuk proses fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh itu merupakan peristiwa pertambahan volume dan ukuran yang bersifat irreversible. Apa itu irreversible? Yaitu dia bersifat apa? Artinya reaksi yang berlangsung itu berlangsung searah atau dia tidak akan bisa kembali lagi. Nah, yang kelima itu adalah berkembang atau reproduksi. Nah, reproduksi adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup untuk menuju kedewasaan. Sedangkan berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan untuk menjaga kelestarian populasinya. Nah, selanjutnya yaitu keenam, yaitu peka terhadap perangsang atau dikenal juga dengan istilah iritabilitas. Nah, peka terhadap rangsangan itu adalah kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan. Contoh, telinga peka terhadap
suara. Baik, yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa atau dikenal dengan istilah ekresi. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat metabolisme di dalam tubuh. Metabolisme, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses pertukaran zat yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya apa? Misalnya proses pernapasan dan proses pencernaan. Nah, ciri makhluk hidup yang kedelapan yaitu adaptasi. Nah, adaptasi adalah penyelesaian diri terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, ternyata adaptasi ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adaptasi fisiologi, yang kedua adaptasi morfologi, dan yang ketiga itu adaptasi tingkah laku. Adaptasi yang pertama itu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya itu bunga rafflesia yang menghasilkan tangga. Nah, selanjutnya itu ada istilah adaptasi morfologi. Berarti apa? Penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya apa? Contohnya itu, misalnya itu selaput pada kaki bebek. Itu salah satu bentuk tubuh untuk apa? Untuk memudahkan bebek untuk hidup di tempat yang berlumpur. Itu adalah adaptasi tingkah laku. Bagaimana penyesuaian perubahan tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, cicak itu akan memutuskan ekor saat tertangkap oleh musuh. Baik anak-anak, kita tadi telah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan yang perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan makhluk hidup itu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik anak-anak, silakan setelah ini melanjutkan ibadah sholat zuhur dan zikirnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.